Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Interpersonal Skill di pertemuan kedua. Kalau kemarin di pertemuan pertama kita hanya membahas sepintas tentang perbedaan hard skill dan soft skill, perbedaan antara interpersonal skill dan interpersonal skill, maka hari ini atau pada pertemuan kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang soft skill, intrapersonal skill, dan interpersonal skill. Di sini bisa kalian lihat sendiri, soft skill itu dapat didefinisikan sebagai personal and interpersonal behaviors that develop and maximize human performance. Jadi yang termasuk di dalam human performance adalah coaching, team building, initiative, decision making, and the others. Soft skill itu tidak termasuk dalam technical skill, misalnya seperti membuat laporan keuangan, membuat aplikasi-aplikasi tertentu, lalu perakitan dan lain sebagainya. Jadi soft skill itu adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain termasuk dengan dirinya sendiri. Oke ya. Kita lanjut. Atribut soft skill itu dimiliki oleh setiap orang dengan kadar yang berbeda-beda, tergantung dari kebiasaan berpikir, berkata, bertindak, dan bersikap. Tapi soft skill ini dapat berubah sebenarnya. Tergantung apa? Tergantung dari cara berlatih untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang baru atau yang baik. Misalnya kalian kalau masuk kuliah misalnya datang terlambat. Nah, kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Kalian bangun lebih pagi, menyiapkan segala sesuatunya lebih cepat. Akhirnya kalian bisa datang lebih cepat ketika kuliah. Tapi hal-hal yang baik seperti itu membutuhkan suatu pembiasaan yang tidak hanya sekali dua kali saja, tapi membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh negara-negara Inggris, Amerika, dan Kanada, sebenarnya ada 23 atribut soft skill yang dominan di lapangan kerja. Apa saja 23 atribut itu? Jadi yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif di sini maksudnya si pelamar kerja dia bisa menyampaikan ide atau gagasannya kepada orang lain. Jadi ketika ada suatu perusahaan misalnya membutuhkan suatu konsep atau konsep proyek misalnya, lalu si karyawannya dia akan ditanya, kamu ada punya ide apa untuk pengembangan kemajuan proyek ini misalnya. Dia bisa mengemukakan pendapatnya, oh iya saya punya ide, punya gagasan yang lebih baik seperti ini nih, seperti itu. Lalu yang kedua adalah etika. Etika di sini si pelamar kerja bisa menunjukkan apakah dia punya etika yang baik atau tidak. Itu bisa dilihat dari saat wawancara kerja. Bagaimana saat dia menjawab pertanyaan, bagaimana saat dia menyampaikan pendapatnya, bagaimana saat dia mendengarkan si pewawancara kerja, gestur tubuhnya, sikapnya, dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat apakah orang tersebut punya etika atau tidak. Lalu yang ketiga, berpikir kritis. Ini ada hubungannya juga dengan yang pertama. Jadi ada ide atau gagasan atau solusi tertentu untuk suatu permasalahan. Lalu yang keempat, kemauan belajar. Di sini maksudnya seseorang itu memiliki kemauan untuk belajar, jadi nggak malas-malasan. Jadi ketika perusahaan akan meminta atau menyuruh, mewajibkan si karyawannya untuk mengikuti pelatihan atau seminar atau dia disekolahkan lagi misalnya, dia ada kemauan, oke, saya harus belajar untuk lebih ke technical skillnya ya berarti ya. Dia ada kemauan untuk meningkatkan sertifikasi atau kompetensinya dia menjadi lebih baik lagi. Itu seperti itu, karena kadang ada sebagian orang yang berpikir atau berpendapat, yang namanya belajar itu hanya sampai selesai kuliah terus sudah, nggak perlu belajar lagi. Nanti saat bekerja ya sudah, bekerja saja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Dia tidak mau mencoba atau mempelajari hal-hal yang baru gitu. Itu ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu. Lalu yang kelima, komitmen. Komitmen di sini maksudnya ketika dia diterima di suatu perusahaan itu dia tidak akan lompat
Jadi istilahnya ada kutu loncat. Jadi tidak akan melirik perusahaan yang lain lalu berpindah-pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain dan sebagainya. Itu maksudnya komitmen. Lalu motivasi di sini maksudnya tidak semua orang bisa memotivasi dirinya sendiri. Jadi orang yang mempunyai soft skill yang baik itu paling tidak dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Ketika dia saat yang terpuruk atau saat dia punya masalah tertentu yang berat, dia akan lebih cepat bangkit dari masalahnya tersebut dan menyelesaikan masalahnya dengan baik. Lalu yang ketujuh, bersemangat. Yang kedelapan, dapat diandalkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang berikutnya adalah komunikasi lisan. Di sini maksudnya tidak semua orang bisa berkomunikasi lisan dengan baik, mengemukakan pendapatnya. Terus misalnya contohnya saat rapat lalu ada diskusi. Lalu orang tersebut menyampaikan pendapatnya dengan baik. Nah, itu berarti orang tersebut bisa berkomunikasi lisan dengan baik karena tidak ada sebagian orang yang saat orang lain berpendapat, dia akan memotong pembicaraan orang lain. Nah, itu berarti orang tersebut tidak bisa berkomunikasi lisan dengan baik. Lalu yang ke-10 adalah kreatif. Yang ke-11 kemampuan analitis. Di sini ada hubungannya dengan kreatif, ada hubungannya dengan inisiatif, dan ada hubungannya dengan berpikir kritis. Lalu yang ke-12 adalah dapat mengatasi stres. Dapat mengatasi stres di sini maksudnya ada hubungannya dengan motivasi diri sendiri tadi. Ya. Lalu memanajemen diri. 14 menyelesaikan persoalan. Nah, yang ke-15 dapat meringkas. Yang ke-16 di sini ada hubungannya dengan 18 ya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan tim, tidak berdiri sendiri. Lalu yang ke-17 adalah fleksibel, maksudnya ketika organisasi perusahaan tersebut berubah, pemimpinnya atau atasannya, dia akan bisa mengikuti alur perusahaan. Nah, lalu misalnya ada perubahan SOP, standar operating prosedur, dia akan mengikuti SOP tersebut. Begitu aturan-aturan yang baru, dia akan mengikuti dengan baik. Lalu yang ke-19 mandiri. Jadi ketika diberikan tugas untuk dia bekerja sendiri, dia akan bisa menyelesaikannya dengan baik. Begitu. Yang ke-20 mendengarkan. Mendengarkan di sini perbedaannya mendengar dengan mendengarkan adalah mendengar itu saat orang lain berbicara, kita mendengarkan tapi dengan kesibukan yang lain juga. Tapi kalau mendengarkan, itu dia fokus mendengarkan, tidak mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi dia lebih mendengarkan dan memahami apa yang orang lain sampaikan. Jadi beda ya, tahu bedanya kan antara mendengar dengan mendengarkan. Oke. Lalu yang ke-21 tangguh. Yang ke-22 berargumentasi logis, jadi tidak menurut misalnya seperti ini, ketika ada suatu permasalahan, ada sebagian orang yang berpendapat, oh menurut si A nih seperti ini, oh menurut si B seperti ini. Jadi dia berkata tidak menggunakan fakta atau data-data yang menguatkan saat dia mengemukakan suatu pendapat. Jadi mulai dari sekarang dibiasakan ketika kalian akan menyampaikan suatu pendapat tertentu atau berargumen, sertakan pula data-datanya. Jadi lebih akurat apa yang hendak kalian sampaikan kepada orang lain, lebih akurat lagi. Lalu yang ke-23 adalah manajemen waktu. Oke, kita lanjut ke hasil tracer study yang dilakukan Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB. Itu menyatakan bahwa atribut jujur, kerjasama dalam tim, integritas atau etika, komunikasi, bahkan rasa humor sebenarnya sangat diperlukan dalam dunia kerja. Kenapa? Karena dunia kerja itu kadang ada yang monoton kerjanya. Lalu ketika saat dia pekerjaannya terlalu monoton kerjanya, itu ada rasa bosan, malas, terus tidak bisa memanajemen diri sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan suatu komunikasi antar personal. Jadi kita bisa sharing, masalah saya seperti ini sih, saya jadi malas untuk mengerjakannya. Kamu ada solusi tidak?
supaya saya bisa mengerjakan dengan lebih baik lagi. Itu komunikasi. Lalu ada rasa humor. Kadang-kadang dunia kerja juga membutuhkan rasa humor supaya pekerjaannya tidak monoton, tidak merasa cepat bosan mengerjakan sesuatu seperti itu. Lalu di sini ada perbedaan antara intrapersonal skill dan interpersonal skill. Intrapersonal skills itu lebih ke keterampilan seseorang mengatur dirinya sendiri. Ada baiknya memang terlebih dahulu kita memperbaiki intrapersonal skill sebelum kita berhubungan dengan orang lain. Apa sih intrapersonal skills? Ini contohnya intrapersonal skills. Misalnya transforming karakter. Karakternya kita bagaimana? Apakah karakter kita itu seorang yang pemarah, terus klepto, mencuri, mudah mencuri dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa diubah karakter kita itu. Bagaimana caranya kita mengubah karakter kita yang jelek tersebut misalnya, itu dilakukan dengan pembiasaan yang baik. Misalnya kita telat datang ke kuliah, berarti kita harus lebih cepat bangun, lebih cepat mengerjakan sesuatunya, berangkat lebih cepat. Nah, itu sebenarnya bisa diubahkan karakternya. Lalu karakter kita suka marah-marah misalnya, itu bisa diubah misalnya dengan pembiasaan. Ketika ada suatu masalah tertentu, kita harus berpikir dulu, stop, kita tidak boleh marah, kita harus meredam emosi, misalnya dengan mendengarkan pendapat orang lain, lalu menahan kata-kata kita untuk tidak langsung kita ucapkan, seperti itu. Sebenarnya bisa diubah. Transforming beliefs, lalu ada change management, perubahan manajemen, stress management, time management, tadi sudah, creative thinking processes, goal setting dan life purpose, accelerated learning techniques. Jadi itu contoh dari intrapersonal skills. Lalu yang interpersonal skills ini yang kita pelajari sebenarnya saat di kuliah ini. Jadi ada communication skills, relationship building, motivation skills, leadership skills, self-marketing skills, negotiation skills, presentation skills, dan public speaking skills. Itu yang kita pelajari di interpersonal skills. Kenapa kita mempelajari interpersonal skills tapi tidak mempelajari juga tentang intrapersonal skills? Karena intrapersonal skills itu yang bisa melakukan adalah orang tersebut, karena membutuhkan suatu pembiasaan untuk menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya seperti time management. Time management itu tidak bisa dipelajari, tapi bisa dilatih. Yang melatih adalah diri kita sendiri, seperti itu. Ya, oleh karena itu membutuhkan suatu motivasi diri sendiri. Jadi orang lain mungkin bisa memberikan saran atau respon, kritikan dan lain sebagainya. Tapi saat kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, itu sama sekali orang lain tidak bisa mempengaruhi. Itu seperti itu ya. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.